Pemerintah kembali menawarkan surat berharga berbasis syariah untuk investor retail seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang bersumber dari surat berharga negara. Kita langsung akan membahasnya dengan Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Suminto, yang bergabung dari studio Bursa Efek Indonesia di sana. Selamat pagi, Pak Suminto. Selamat pagi, Mas Tommy. Oke, Pak Suminto, langsung dari tujuannya sendiri. Apa tujuannya penerbitan sukuk retail ini? Ya, yang pertama kali tentu sukuk negara retail ini diterbitkan untuk membiayai APBN. Selain itu, Mas Tommy, sukuk negara retail ini juga diterbitkan dalam rangka menyediakan investasi berbasis syariah bagi investor retail sehingga individu warga negara Indonesia bisa berkontribusi secara langsung dalam membiayai proyek-proyek pembangunan nasional. Oke, kalau kita bicara mengenai proyek-proyek, kita lihat bagaimana hasil penerbitan suku negara retail seri SR004 yang telah digunakan juga untuk pembiayaan proyek-proyek sebelumnya. Nah, proyek-proyek apa saja sebenarnya yang dibiayai oleh sukuk negara retail? Baik, Mas Tommy, sejak SR004 hingga SR007 yang saat ini kita terbitkan, itu menggunakan underlying aset berupa proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian atau lembaga tertentu. Khusus untuk penerbitan SR007 ini, kita menggunakan underlying asset berupa proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan di beberapa kementerian, diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ristek dan Dikti. Proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan itu antara lain pembangunan fasilitas pelabuhan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pembangunan kampus, dan sebagainya. Oke, tapi dari sisi investasi sekarang, Pak, apa sebenarnya keuntungan investasinya bagi masyarakat Indonesia? Ya, tentu berinvestasi melalui sukuk negara retail ini membawa banyak keuntungan, Mas Tommy. Kita biasa menyederhanakan keuntungan itu untuk memudahkan dengan akronim SALAM, yakni syariah, aman, liquid, adil, dan menguntungkan. Syariah dalam pengertian sukuk negara retail adalah instrumen berbasis syariah, sehingga bagi investor yang memiliki concern terhadap syariah compliance, maka sukuk negara retail ini sangat cocok bagi mereka. Dan tentu saja sukuk negara retail ini juga relevan dan cocok bagi semua investor, tidak saja bagi individu muslim yang punya concern dengan syariah compliance. Yang kedua adalah aman. Sukuk negara retail adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah, yang tentu pemerintah insya Allah tidak akan pernah gagal bayar atau default terhadap kewajiban-kewajibannya. Dan sukuk negara retail ini dijamin pembayaran imbalan dan pokoknya oleh undang-undang yang setiap tahun dialokasikan dalam APBN. Nah, Pak Suminto, ya silakan. Mas Tommy. Kemudian yang ketiga adalah liquid. Jadi sukuk negara retail ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga setiap saat investor membutuhkan dana cash, sukuk negara retail ini bisa dijual di pasar sekunder. Kemudian selanjutnya adalah adil dan menguntungkan. Sukuk negara retail ini memberikan return yang cukup kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata suku bunga deposito bank-bank BUMN, juga dikenakan pajak yang lebih kecil. Ya, ini dalam hari ini 15% dibandingkan dengan misalnya deposito yang mendapatkan yang dikenakan pajak sebesar 20%. Ya, berarti manfaatnya disebutnya salam begitu ya. Oke, kemudian bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berinvestasi di sini, apa syarat-syarat yang harus diperhatikan? Jadi Mas Tommy, sukuk negara retail ini adalah surat berharga syariah negara yang ditujukan untuk individu warga negara Indonesia, sehingga syarat yang paling sederhana untuk berinvestasi di sukuk negara retail ini adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Jadi untuk warga negara asing atau investor institusi seperti bank, asuransi, dana pensiun, reksadana, mereka tidak bisa membeli sukuk negara di pasar perdana. Kalau mereka menghendaki memegang atau berinvestasi di sukuk negara retail, warga negara asing atau individu, warga negara asing atau investor institusi itu bisa membelinya di pasar sekunder. Oke Pak Suminto, kalau dari sisi kapannya sekarang, kapan pemesanan bisa dilakukan, lalu kemudian di mana saja?
Ya, baik Mas Tommy. Jadi sukuk negara retail bisa dipesan selama masa penawaran, yakni tanggal 23 Februari sampai 6 Maret di agen penjual. Dalam hal ini pemerintah sudah menunjuk 22 agen penjual yang terdiri dari 17 bank umum dan 5 perusahaan efek. Ya, daftar 22 agen penjual ini bisa dilihat di berbagai macam publikasi yang kita lakukan. Oke, baik Pak Suminto. Sekarang secara garis besar sendiri bagaimana sih sebenarnya perkembangan sukuk negara retail dan juga obligasi retail di Indonesia selama ini? Baik Mas Tommy, jadi sukuk negara retail juga obligasi retail mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan animo masyarakat untuk berinvestasi di sukuk retail maupun obligasi retail itu sungguh luar biasa, dan itu menunjukkan sudah adanya transformasi Mas Tommy dari saving oriented society menjadi investment oriented society, di mana masyarakat sudah semakin akrab untuk berinvestasi di instrumen keuangan di pasar modal. Sebagai ilustrasi Mas Tommy, untuk sukuk retail sendiri kita sudah menerbitkan 6 kali dan sekarang adalah penerbitan yang ke-7. Kalau penerbitan sukuk retail yang pertama kali di tahun 2009 itu hanya sekitar 5,5 triliun yang kita serap. Pada sukuk retail 06 tahun lalu, tahun 2014, itu sudah mencapai kira-kira 19,3 triliun rupiah. Dan untuk yang sukuk retail 07 tahun 2015 ini kita targetkan sebesar 20 juta rupiah. Nah, kalau kita kaitkan sekarang dengan slogan pendidikan anak bangsa, sebenarnya apa sih kaitannya dengan sukuk retail yang baru diterbitkan ini? Ya, baik Mas Tommy. Jadi sejak awal sukuk retail itu kita terbitkan, kita selalu menggunakan tema pendidikan. Yakni bahwa kita hendak memberikan dukungan dan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan di sektor pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, termasuk di penerbitan sukuk retail 007 ini. Pada penerbitan sukuk retail sebelumnya, kita meminta para agen penjual untuk menyalurkan sebagian CSR mereka untuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, di mana mereka bisa menyalurkan CSR mereka di bidang pendidikan ini secara mandiri oleh masing-masing agen penjual. Untuk penerbitan SR 007 ini kita coba melakukan semacam full of fund, di mana para agen penjual mengumpulkan donasi mereka secara bersama-sama untuk kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan pendidikan, dalam hal ini melalui program Gemari Buku yang dilaksanakan oleh Yayasan Dompet Duafa, yakni untuk memberikan sumbangan buku-buku yang diperlukan oleh para pendidik dan peserta didik di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Oke, baik Pak Suminto, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dari Studio Bursa Efek Indonesia di Lantai Bursa pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy.